A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nas, unsur-unsur yang membentuk daripada nafsu ya. Kita kemarin sudah bahas berkenaan dengan akal, bahwasanya akal itu adalah cara berpikir, cara mengolah pikir yang berdasarkan dengan petunjuk atau berdasarkan dengan pengetahuan ilmu ya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak wawasan, pengalaman dan sebagainya, itu akan mendewasakan akal, lebih menjadikan akal bekerja dengan benar. Banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan hal ini, perintah-perintah Allah agar kita senantiasa mengkaji, mempelajari pengetahuan dari manapun dengan seluas-luas apapun. Salah satu contohnya itu ada di surat Al-Baqarah di 164. Itu Allah memerintahkan untuk mengkaji bagaimana alam semesta ini ya. Bagaimana kapal itu bisa berlayar di lautan sehingga bisa menciptakan kapal dengan segala macam kecanggihannya. Bagaimana air itu bisa diturunkan dari langit sehingga manusia itu bisa merekayasa untuk pembuatan air hujan buatan dan sebagainya. Kemudian di ayat yang lain Allah perintahkan untuk berjalan di muka bumi ya, untuk memperluas cakrawala, memperluas pandangan. Berjalanlah kalian di muka bumi ya. Kemarin juga kita sudah bahas di surat Yusuf di ayat ke-109 pernah kita bahas perintah Allah untuk mengadakan rihlah perjalanan ke seluruh muka bumi agar kita semakin luas, semakin banyak pengetahuannya. Kemudian kita ingin mengkaji ayat yang lain yang lebih banyak berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama kita buka di surat Yusuf di ayat ke-111. Allah berfirman di situ. 111 surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana, sungguh keadaannya, fi qasasin, kisah-kisah ini, sungguh pada kisah-kisah ini, maksudnya dikisahkannya berbagai macam kisah di dalam Al-Quran, maksudnya ibaratan, sebagai ibroh, sebagai pelajaran, pengajaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab itu orang-orang yang berakal. Jadi dikisahkannya apa-apa segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu bukan sebuah dongeng antar tidur ya, tapi itu adalah sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kebanyakan kita menganggap dongeng-dongeng yang di dalam Al-Quran itu hanya sekedar cerita saja. Padahal adalah sebuah pelajaran, sebuah ibroh agar kita bisa mencontoh, kita bisa mengambil pelajarannya dari kisah-kisah tersebut. Nah, hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil ibroh dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Artinya bukan sekedar Al-Quran, tapi bicara sejarah, bicara tentang kisah-kisah orang dahulu, berbicara tentang sejarah orang-orang terdahulu, itu harusnya menjadikan satu pelajaran bagi kita untuk meniti kehidupan yang lebih baik. Makanya Al-Quran ini, makanya tidaklah karena keadaannya Al-Quran ini, keadaan dari Al-Quran ini, hadisan, sebagai hadis, sebagai cerita, yuftaro, yang dibuat-buat.
Jadi Al-Quran ini, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan cerita-cerita dongeng sebelaka atau mitos-mitos yang tidak ada manfaatnya, atau malah orang-orang itu menjadikan hanya dongengan pengantar tidur gitu. Bukan sekedar cerita itu Al-Quran. Walakin akan tetapi tasdiqal ladzi, ia adalah sebagai tasdik pembenar alladzi bagi yang baina yadaihi, di antara sebelumnya. Akan tetapi ini adalah sebagai pembenar dari kisah-kisah terhadap apa-apa yang disampaikan dalam kisah-kisah terdahulu, di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, artinya sebagai pembenar dari kisah-kisah yang disampaikan dalam Alkitab atau kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila, sebagai tamsil, sebagai penjelasan. Wa tafsila, sebagai penjelasan. Kulisain, akan segala sesuatu. Dia menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmat. Liqaumi, bagi kaum yu'minun, yang mereka itu beriman. Ya. Jadi dikisahkannya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar sebuah dongeng belaka, apalagi hanya sekedar mitos, tapi untuk dijadikan pelajaran, diambil pelajarannya. Dan hanya orang-orang berakal sajalah yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Itu. Kemudian kita coba buka di surat ke-13. Surat Ar-Ra'd di ayat ke-19 Allah berfirman, afaman, maka apakah orang yang ya'lamu, yang mengetahui annama unzila, bahwa apa yang telah diturunkan ilaika, kepadamu Muhammad, mirobik, dari Rabbmu, al-haqqu, adalah kebenaran, kaman, sama halnya dengan orang yang huwa a'ma, dia itu buta. Apakah sama orang yang mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah sebagai sebuah kebenaran, itu sama halnya dengan orang-orang yang dia itu buta. Innama, sesungguhnya, apa-apa yang yatadzakkaru, dapat mengingat, artinya mengambil pelajarannya, mengingat itu yatadzakkaru. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang dapat mengambil pelajarannya, ulul albab, adalah orang-orang yang berakal saja. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya fungsi daripada akal itu adalah dapat memilah mana yang hak, mana yang batil. Ya. Jadi hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Seperti halnya ayat ini. Ya. Apakah sama orang-orang yang dia itu mengetahui Al-Quran itu sebagai sesuatu yang hak, yang turunnya dari Allah, apakah sama dengan orang yang buta? Tidak sama. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang bisa mengambil
bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kita buka lagi di surat 14 di surat Ibrahim di ayat ke-52, di akhir ayat Allah berfirman di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada ini Al-Qur'an ini maksudnya balagun adalah sebagai balik sebagai penyampai sesuatu yang disampaikan. Hada Al-Quran ini balagun adalah sesuatu yang telah disampaikan atau satu yang menjelaskan linas bagi manusia waliyung daru agar mereka diberi peringatan, agar dengan ini mereka itu diberi peringatan dengan Al-Quran itu, bihi dengannya, dengan Al-Quran itu, waliya'lamu agar mereka mengetahui annama huwa bahwasanya dia Al-Quran itu ilahun adalah dari ilah, dari Allah maksudnya, wahidun yang esa, dari Allah yang esa, waliyadzakkaru dan hanyalah orang-orang yang berzikir, ya, hanyalah orang-orang yang dapat mengambil pelajarannya, gitu maksudnya, ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, sama dengan ayat tadi, bahwasanya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang mereka itu bisa mengambil pelajarannya, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Jadi itu fungsinya akal, fungsinya kita menggunakan akal itu agar itu. Jadi salah besar kemarin kita sudah sampaikan, salah besar orang yang menyalahkan orang yang menggunakan akalnya. Karena hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya saja hanyalah orang-orang yang bisa mengambil pelajarannya. Kalau orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, mana mungkin mereka akan bisa mengambil pelajarannya. Satu ayat lagi kita bahas di surat Al-An'am di ayat 151 Allah berfirman di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, ta'alu, marilah, atslu, aku bacakan, ma harrama, apa yang diharamkan Rabbukum, dari Rabbmu, oleh Rabbmu, alaikum, kepada kalian, atas kalian, alla tusriku, janganlah mempersekutukan bihi, dia, dengan dia, maksudnya mempersekutukan Allah, syai'an, sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun, wabil walidain, dan kepada ibu bapa, ihsan, berlakulah baik, wala taqatalu, dan janganlah kalian membunuh, auladakum, anak-anak kalian, min imlaqa, karena miskin, nahnu, kamilah, narzuqukum, yang memberi rizki kepadamu, pada kalian, wa iyyakhum, dan kepada mereka, ya, kepadamu, kepada kalian dan kepada mereka, wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati al fawahis, perbuatan yang keji, ma dhahara minha, baik yang itu zahir darinya, baik itu perbuatan fahisah itu zahir, yang nyata, yang terlihat, wama batan, maupun yang batin, ya, yang dikerjakan secara zahir maupun itu perbuatan-perbuatan batin.
yang tersembunyi. Wala naqtulu, dan janganlah kalian membunuh an-nafsa, orang allati yang haramallah, diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, illa, melainkan bilhaq, karena sesuatu alasan yang dibenarkan. Dzalikum, demikianlah, wassaqum bih, dia memerintahkan kepada kalian, la'alakum, agar kalian taqilun, jadi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi perintah larangan Allah di dalam Al-Quran, syariat-syariat Allah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu hanya akan dipahami, hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ya. Kalau mereka tidak mau menggunakan akalnya, maka mereka tidak akan mungkin mengetahui, tidak akan mungkin memahami akan perintah dan larangan, maksud dari perintah dan larangan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Itu saja berkaitan dengan akal. Insya Allah pada bahasan berikutnya kita lanjut dengan bahasan yang lain. Insya Allah kita akan bahas mengenai dzon, apa itu dzon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.